Sepanjang 5 minggu kita sudah belajar prinsip bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul, bertekun di dalam persekutuan, bertekun di dalam perjamuan kasih dan perjamuan kudus, kemudian bertekun yang terakhir dalam berdoa. Hasilnya kita bisa lihat di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 43-47. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Wow, luar biasa. Ayat yang sudah kita baca memberikan kita gambaran bahwa dari ketekunan yang secara terus-menerus kita lakukan, hasil kita bisa lihat dari ayat 43-47. Yang pertama, mereka menjadi jemaat yang takut akan Tuhan. Mereka menjadi jemaat yang hormat akan Tuhan. Dan ini berbicara tentang atmosfer spiritual yang luar biasa. Wow, apakah kita rindu hal ini terjadi di pemuridan dan komsel di mana kita berada? Kerinduan kita supaya gereja, apa yang sedang kita bangun, menjadikan orang-orang, murid-murid di dalamnya, anggota komsel, menjadi pribadi yang hormat dan takut akan Tuhan. Bukan hanya itu, dikatakan banyak mujizat dan tanda. Tanda yang kedua, terjadi pelayanan supra-alami. Berarti di dalam kehidupan kita perlu ada pengalaman hal-hal yang supranatural yang kita akan alami. Dan tetap bersatu, ada tanda yang ketiga. Artinya mereka memiliki nilai-nilai kesatuan. Apakah hari ini komsel kita bersatu? Apakah gereja di mana kita berada juga bersatu? Hal yang keempat, harta menjadi milik bersama. Di waktu kita mempelajari lebih mendalam, arti dari kalimat ini adalah bahwa terjadi keuangan yang kuat dan seimbang satu dengan yang lain. Yang kuat menolong yang lemah. Terjadi sebuah proses di mana mereka saling memberkati satu dengan yang lain. Dan hal yang berikutnya, kelima, mereka berkumpul di bait Allah sebagai gaya hidup. Berarti mereka benar-benar menerapkan prinsip kehidupan berkomunitas, saling memuridkan satu dengan yang lain. Dan yang menarik sekali, jemaat mula-mula disebutkan disukai oleh semua orang. Di waktu kita mempelajari ayat ini, ternyata yang dimaksud adalah mereka melakukan perbuatan yang baik. Pelayanan memberkati komunitas lingkungan, bahkan daerah kota di mana mereka berada. Inilah yang disebut perbuatan yang baik. Dan tidak cukup perbuatan yang baik, karena dikatakan mereka memiliki ciri atau karakteristik yang terakhir, ditambahkan jiwa setiap hari. Jadi dari perbuatan yang baik, mereka membawa kabar yang baik. Membawa kabar sukacita, di mana mereka memperlihatkan ada banyak orang-orang yang dilayani, mengalami keselamatan. Inilah ciri-ciri terakhir gereja yang punya hati misi, hati menginjil, hati untuk menjadi berkat kepada banyak orang secara holistik. Apakah kita sudah siap di dalamnya? Mari, Strong Builder, kita akan bersama-sama melakukan 4 ketekunan dan kita akan bisa melihat hasil yang luar biasa seperti jemaat mula-mula dalam Kisah Rasul ini. Saya yakin kita semua antusias dan kita akan bersama-sama activate melakukan di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati.